Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fatih Rizak dari kelas B27. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang AI bersama narasumber kita yang insya Allah kompeten dalam bidangnya. Ada Mas Wafa. Ya, nama panjangnya adalah Wafa Arsy Fahri Naji. Beliau merupakan lulusan dari Udinus dengan jurusan TI. TI itu berarti Teknologi Informasi. Oh, teknologi informasi. Mas Wafa sekarang bekerja di mana, Mas? Saya kebetulan sekarang bekerja di Diskominfo Pemalang, di Dinas Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pemalang, dan kebetulan saya berada di bidang e-government yang menghandle server jaringan dan aplikasi di pemerintah desa. Berarti semacam kayak pemasangan internet kayak gitu, Mas? Iya, mau internet untuk Pemda, kecamatan, segala macam, yang intinya semua yang dihandle sama pemerintahan. Oh iya, oke. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun Mas di Diskominfo Pemalang? Kalau di Diskominfo Pemalang saya berarti sudah 2 tahun ini. 2 tahun ya, Mas? Iya, mau jalan 3 berarti. Mau jalan 3. Iya. Oke, iya. Mas, ini kesempatan kali ini saya pengen ngobrolin tentang ini kan yang lagi rame, yang booming sekarang itu kan tentang AI ya. AI, betul iya. Membacanya atau ngomongnya AI ya? Iya, AI. Iya, AI. Artifact Intelligence. Oh iya, ini kita kayaknya perlu ada pembahasan ini. Ini kayaknya menarik ini tentang AI. Ini kan lagi rame ya, AI. AI itu sebetulnya apa sih, Mas? Kalau AI sendiri kan itu adalah, kalau bahasa Inggrisnya kan Artifact Intelligence ya, itu kan sebuah mesin yang dibuat untuk memproses data-data. Ya misalkan kalau AI yang sering digunakan contohnya kan kayak ChatGPT. Ya, terus betul. AI punyanya X atau Twitter, Grok. Nah, itu semacam itu kan AI yang memproses data-data yang diinputkan oleh user. Lalu kemudian dari data itu mereka menjawabnya kembali kepada user. Jadi misalkan kayak inputan, apakah ChatGPT tolong buatkan ini. Kan itu ChatGPT sendiri dari inputan user yang diproses, disimpan di database segala macam, yang kemudian AI ini memprosesnya untuk diberikan kepada user sendiri. Berarti si AI ini itu artinya membaca data dari database yang besar. Nah, database itu memang dibuat khusus atau memang dia bisa mencari, katakanlah saya membuat sebuah artikel, terus si AI ini bisa membaca artikel saya, atau memang ada katakanlah orang khusus yang memang membuat database-nya tersendiri, Mas? AI sendiri itu kan kayak dari user untuk user ya, misalkan kayak yang di ChatGPT atau Grok gitu ya, kan orang-orang kan melakukan input pertanyaan kepada AI tersebut. Nah, nanti dari AI tersebut, dari inputan user-user yang di dunia itu yang nanti digunakan sebagai referensi gitu loh. Berarti jadi termasuk iya, artikelnya saya ya berarti. Misalkan artikel itu ada di database AI itu ya, nanti itu bisa digunakan lagi gitu. Berarti artinya AI ini yaitu bisa mengakses pokoknya data yang ada di internet. Asal dia masuk ke internet berarti dia milik AI gitu, Mas? Enggak sih, sebenarnya kan dari AI sendiri pasti kan punya regulasi tersendiri ya. Misalkan AI di Twitter mungkin kan bisa menggunakannya kan database yang di Twitter gitu loh. Nggak bisa sembarangan misalkan chat AI-nya Twitter menggunakan database di chat AI milik perusahaan lain. Pasti kan nanti kan ada permasalahan hukum segala macam, makanya nanti kan AI yang di Twitter menggunakannya database para pengguna Twitter itu sendiri, video, foto segala macam yang ada di Twitter, nanti yang itu digunakan referensi oleh AI-nya Twitter sendiri gitu. Yang saya tahu sih, saya kira itu pokoknya asal dia data di internet, si AI itu bisa bebas ngambil data. Enggak, pasti kan ada regulasinya sendiri. Tetap terbatas gitu ya, tetap terbatas. Makanya kan banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan AI masing-masing gitu loh. Jadi saling berkompetisi. Meta ada sendiri, Twitter ada sendiri, terus ada ChatGPT, ada ini segala macam. Itu kan mereka
saling berkompetensi, saling bersaing lah intinya menggunakan platform mereka untuk memperbagus atau mempercerdas AI mereka gitu loh. Artinya memperbanyak data gitu ya. Dengan inputan para pengguna platform mereka masing-masing. Oh, seperti itu. Ya. Cara kerjanya berarti dia pemrograman kan? Pemrograman. Jadi kan kayak apa? Berarti kayak sebuah program yang mengestortir data untuk merespon inputan dari user gitu loh. Ya, saya juga pernah sih menggunakan AI ini. Jadi dia itu semacam merangkum gitu ya, merangkum katakanlah saya mau cari tentang apa itu katakanlah obat untuk penyakit ini. Nah itu si AI itu berarti nanti merangkum dari beberapa dari sumber yang nanti habis itu diringkas. Nah nanti keluarkannya kepada user. Oh iya, ya memang kalau menurut saya memang sampai saat ini cukup membantu sih ya, cukup membantu. Tapi ya itu tadi yang namanya sesuatu pasti kan ada dampak positif juga ada dampak negatifnya ya. Kalau menurut Mas sendiri dampak positifnya gimana Mas AI ini? Kalau menurut saya ya AI sendiri itu kayak pedang bermata dua ya. Kalau semisalkan kita nggak bisa mengikuti perkembangan AI, nanti kita sendiri yang tergilas. Tapi kalau kita bisa beradaptasi menggunakan AI, nanti kita malah bisa semakin maju. Misal gini loh, yang namanya AI kan itu sebenarnya kan tools nih. Tools itu kan digunakan untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan sehari-hari gitu loh. Misalkan kita mau bikin makalah, mau bikin ini, mau bikin itu. Misalkan kita bingung, bisa menggunakan AI untuk mencari referensi. Tapi misalkan nggak bisa beradaptasi, kita yang hangus. Misalnya gini, Anda kerja di sebuah kantoran. Nah, Anda bekerja di sebuah kantoran, bekerjanya itu pekerjaannya repetitif, misalkan input pemasukan, input pengeluaran, input barang masuk segala macam. Ini kan kerjaan yang berulang-ulang terus gitu ya. Lah ini nanti bisa-bisa digantikan sama AI, diotomatisasi. Oh, seperti itu. Makanya kalau misalkan kita nggak bisa beradaptasi, kita yang nanti tergantikan sama AI. Yang riskan itu kayak pekerjaannya repetitif, pekerjaan yang cuma misalkan menghitung, misalkan kayak gini di jalan tol dulu kan pakainya kan manual kan, betul. Ada orang bayar segala macam lah, terus kan sekarang menggunakan kartu otomatis segala macam. Nah itu kan salah satu pengganti orang yang digantikan sama mesin. Itu juga bisa disebut AI itu ya? Ya saya bilang begitu, mesin yang otomatisasi gitu kan. Terus apalagi misalkan orang di bagian akuntansi segala macam, penghitungan otomatis, misalkan input dari sebuah toko pengeluarannya segini segala macam, nanti kan misalkan orang pembeli barcode segala pakainya barcode pengeluaran segini segini, nanti kan bisa digantikan juga sama AI. Nah kalau orang yang menggunakan AI untuk bekerja itu contohnya kayak programmer. Nah, programmer sendiri kan semisalkan stuck mungkin bisa nyari referensi di GitHub atau di ChatGPT, tolong buatkan modul ini segala macam gitu kan. Nanti dari programmer sendiri menggunakan referensi itu untuk digunakan ke programnya. Gitu. Tapi semisalkan programmernya malah salah menggunakan, terlalu tergantungan sama AI, dia sendiri nanti diganti sama AI. Nah, itu. Karena AI sendiri sudah benar-benar maju karena bisa membuat program website dari nol pakai AI itu bisa. Dari nol ya? Dari nol. Langsung katakanlah kita mau membuat website dengan seperti ini, kita cukup tanya AI langsung dibuat. Bisa, iya. Sudah sangat seperti itu ya seperti AI. Itu. Makanya pekerjaan-pekerjaan yang repetitif yang bisa tergantikan sama AI itu riskan gitu loh. Misalnya kita nggak bisa beradaptasi, ya udah kita yang kehilangan lapangan pekerjaan. Itu berarti salah satu dampak dari AI, dampak negatifnya ya. Iya, artinya pekerjaan-pekerjaan yang repetitif artinya kan berulang ya Mas ya. Berulang. Itu suatu saat kalau memang kitanya tidak
apa namanya ikut mempersiapkan diri, ikut menyesuaikan, kita yang bakal Iya, tertinggal. yang Ini tertinggal. utama juga untuk teman-teman yang masih muda ini. Iya. Teman-teman yang masih muda yang mungkin memang belum memiliki pekerjaan, kemudian dia mau mencari kerja dengan apa namanya ya, kemajuan teknologi yang seperti ini. Ada pesan nggak Mas untuk teman-teman kita yang muda-muda ini? Ada. Intinya jangan mencoba melawan teknologi gitu loh, maksudnya kayak yang namanya teknologi kan dikembangkan oleh manusia untuk manusia juga. Jadi ayolah belajar mengenai teknologi itu loh, biar kita itu nggak ketinggalan mengenai teknologi. Kita itu nggak bisa melawan arus teknologi, tapi kita bisa berjalan berdampingan dan beradaptasi gitu loh. Ini contoh nyata aja ya. Dulu kan ada yang namanya aplikasi Gojek. Ya, betul. Pas pertama awal kan orang-orang Gojek orang-orang ojek di pangkalan kan menolak, nggak mau pakai ojek online bla 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 segala macam gini, bla 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 segala macam. Tapi lihat 2-3 tahun setelahnya orang-orang pakai Gojek semua. Iya. Orang-orang pada merasa, wah ngapain lah metu dewek, mending nganggo ojek gue tuku pesen mangan. Ya, betul. Kan, itu kemudahan teknologi itu yang salah satu orang yang membuat teknologi itu semakin berkembang gitu loh. Orang-orang merasa lebih mudah, transportasi lebih mudah, mau beli makan lebih mudah, segala macam, mau beli barang online lebih mudah. Jadi makanya itu teknologi itu kan terus berkembang. Misalkan kita nggak mengikuti perkembangan itu, kita yang ketinggalan gitu. Makanya kalau mau mencari pekerjaan, mau belajar segala macam, belajarnya dengan sungguh-sungguh agar nantinya ketika sudah mau terjun di dunia kerja itu kita udah siap gitu loh. Artinya harus betul-betul menyesuaikan dengan zaman. Ya ini yang apa namanya yang saya tahu ya. Kembali lagi ke AI ini. AI ini kan bisa digunakan untuk membantu kita ya, untuk pekerjaan, untuk membuat katakanlah tadi dibantu untuk website, termasuk untuk membuat video gitu Mas. Ini kan banyak zaman-zaman internet di sini ya, zaman-zaman internet. Mungkin nggak AI itu membuat kita membuat konten melalui AI? Mungkin. Nah jadi katakanlah video yang beredar di internet itu bisa dibuat oleh AI? Bisa. Udah banyak loh Mas yang video-video yang buat di generate pakai AI itu udah banyak. Contohnya nanti di salah satu platform YouTube, cari aja ada video Presiden Vladimir Putin, Kim Jong Un sama Presiden Trump bareng-bareng lagi mainan di pantai. Ini kan sesuatu yang nggak mungkin kan? Iya, betul. Nah, itu salah satu video AI yang digunakan sebenarnya kan untuk orang iseng, untuk lucu-lucu doang ya. Tapi semisalkan ada salah satu orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan video itu untuk mencari keuntungan atau menyebar hoax, itu kan yang berbahaya. Makanya video-video yang kayak gini ini yang tadinya itu salah satu dampak negatif, dampak positif dan dampak negatif. Iya. Kalau misal itu cara membedakan katakanlah dia video asli dengan video pembuatan AI gimana? Kalau untuk sekarang itu masih bisa dibedakan. Kadang video AI itu masih belum sempurna gitu. Kadang di bagian tangannya, jarinya itu ada 6 atau di belakang backgroundnya itu masih geser-geser segala macam. Tapi dengan semakin berkembangnya AI nanti juga akan makin sulit. Iya, karena terus berkembang, terus diperbaiki seperti itu ya. Makanya semisalkan kita mau menanggulangi atau membedakan mana video AI mana enggak, semisalkan kita nggak mampu, kita coba cari dulu yang menyebarkan ini video aslinya dari mana, atau kita tanyakan kepada orang yang lebih paham gitu loh. Jangan asal wah ada video kayak gini terus habis itu disebarkan, betul, langsung menyebar hoax kayak gitu. Sekarang kan kayak rame, kayak katakanlah di Facebook itu ya, kayak rame ini nih, sepertinya rame. Terus langsung main sebar aja gitu. Tahu-tahu itu kan video hoax. Yang sering itu foto di generate gitu loh. Nah, itu yang misalkan, sering banget kayaknya tuh. Misalkan kayak ada foto
yang lagi panas saat ini kan apa ya, peperangan antara Irak sama Israel ya. Israel, Nah, betul. itu kan kemarin-kemarin kan ada foto hoax yang pesawat Israel yang jatuh di teluk mana Ya, teluk mana gitu kan, banyak yang tersebar. Itu semisalkan, ya mohon maaf ya, semisalkan kayak orang-orang tua yang di grup WA kadang kan nggak tahu terus disebarkan kayak gitu segala macam. Iya. Itu kan sering terjadi kayak Betul, gitu. betul, Makanya betul, betul. kita sebagai yang anak muda yang lebih paham teknologi, yang seharusnya itu meminimalisir lah, maksudnya ketika ada orang yang menyebarkan hoax itu di grup keluarga, kita bilang lah, mohon maaf itu video tidak benar, ini sumbernya kayak gini-gini segala macam. Jadi nantinya kita bisa meminimalisir dampak negatif dari AI. AI. Iya. Kalau itu Mas, tadi ya kan banyak nih beredar tadi katakanlah contoh itu foto tentang pesawat atau yang lain ya, yang katakanlah belum tentu juga kebenarannya seperti apa. Cara menanggulanginya gimana Mas? Ya, itu selain tadi kita juga harus mencari referensi. Mohonnya kita harus memahami teknologi. Jadi kita benar-benar harus jeli apakah itu video benar atau enggak. Semisal kita nggak paham soal itu, kita mempertanyakan keasliannya kepada orang yang lebih paham. Misalkan ada berita mengenai sesuatu, terus kita ragu-ragu, kita coba tanyakan dulu, ini sumbernya dari mana, apakah ini benar keasliannya. Terus yang ketiga, jangan langsung menyebarkannya. Ya, dapat informasi langsung terus kan, apalagi di WA tuh iya, biasanya cepet banget itu. Iya. Nanti itu malah kita belum mengkonfirmasi, kita menyebarkannya lagi, malah nanti jadi tambah ribet ya gitu kan. Ya, ini berarti pesan dari Mas Wafa, teman-teman muda utamanya ini yang katakannya udah melek teknologi, hati-hati terhadap informasi yang didapat. Tetap dipastikan cek dan dicek kebenarannya. Seperti itu Mas ya. Jangan sampai kita malah justru yang menyebarkan berita hoax. Berarti termasuk berita hoax pun bisa dibuat oleh AI ya? Bisa. Artikel dan segala macam kalau gitu. Artikelnya sih kemungkinan orang-orang yang emang iseng atau emang sengaja ya. Tapi kalau kayak fotonya, kadang kan ketika berita yang menarik kan ada fotonya nih. Nah, kadang fotonya itu yang dibuat menggunakan generative AI gitu. Terus itu. Nanti artikelnya menyesuaikan agar beritanya itu kena clickbait gitu loh, ditonton atau dibaca segala macam. Iya. Ini luar biasa ya perkembangan zaman yang sekarang ini. Ini utamanya untuk teman-teman muda ini yang katakan tadi sudah dijelaskan, yang mau mencari kerja. Kayaknya kalau kita betul-betul tidak mawas diri terhadap perkembangan teknologi, kita bisa tergantikan ya Mas. Iya. Sama AI. Yang kayak jujur ya, sekarang aja pekerjaan itu hampir 80% itu bisa diganti sama AI. Manajemen, repetitive input data, programmer, terus men-setting jaringan, itu sebenarnya bisa pakai program loh. Kelihatannya bisa men-setting jaringan, misalkan nih kayak orang mau masang jaringan di sebuah hotel. Nih, sebuah hotel misalkan ada berapa lantai, terus ada berapa ruangan, itu kita bisa pakai program, melakukan input aja lantainya berapa, total ruangannya berapa, nanti dari program itu yang melakukan generate, butuhnya segini banyak akses point, jalurnya seperti ini, sebenarnya bisa. Yang 20% yang tidak bisa tergantikan sama AI, yang belum ya, bukannya nanti nggak bisa, yang belum bisa tergantikan sama AI itu pekerjaan yang berbentuk fisik, misalkan pekerja konstruksi. Terus habis itu kayak ya ini yang melibatkan sama fisik lah, yang fisik, yang tidak, yang belum bisa. Iya, yang belum bisa. Mungkin nggak Mas? Mungkin yang kayak sekarang aja di Cina udah ada robot yang bisa bergerak sendiri. Oh iya, betul. Iya, sekarang pakainya robot ya. Betul. Kayak nggak usah jauh-jauh aja wis, di US, di Eropa kan udah ada yang namanya kan drone pengantar makanan kan. Itu sendiri kan, itu kan mesin yang menggantikan pekerjaan manusia.
dampaknya luar biasa ya Mas. Iya. Saya bayangkan mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kalau kita tidak, teman-teman muda ini ya, tidak bisa menyesuaikan diri ya, kita akan kalah sama AI. Jadi saingan kerja kita bukan lagi orang, tapi mesin gitu ya Mas. Makanya dulu kan ada sempat orang jenius yang berkata itu dalam beberapa tahun ke depan manusia itu akan menganggur dan semua pekerjaan itu digantikan sama mesin. Wah. Jadi manusia itu benar-benar nganggur, nggak ngerjain apa-apa, kayak cuma hidup doang, semuanya dikerjakan sama mesin. Sama mesin ya. Berarti yang dapat bayaran mesin ya Mas? Ya. Ini kayak gitulah, manusianya itu cuma bangun, makan, udah gitu doang, hidup. Digantikan sama mesin. Kan banyak kan film-film yang maju di masa depan gitu segala macam. Sebenarnya itu saat ini juga lagi mengarah ke situ. Ya. Nggak usah jauh-jauh, maksudnya kita lihat aja lah drone pengantar barang. Betul. Terus habis itu mesin learning. Tapi ChatGPT segala macam. Makanya ya benar-benar harus belajar lah, jangan sampai pekerjaan yang kita incer malah ternyata digantikan sama AI gitu. Oke lah. Iya. Baik Mas, kayaknya luar biasa ini ya informasi tentang AI ini. Artinya kita harus betul-betul mempersiapkan diri supaya kita tidak kalah dengan AI. Jangan cuma terkena dampak negatifnya aja. Kita harus juga bisa bekerja dengan menggunakan AI, bukan malah tergantikan sama AI. Menyesuaikan diri. Oke, terima kasih Mas atas waktunya dan juga informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Baik, terima kasih. Ini tadi podcast kita dengan Mas Wafa, salah satu pegawai di Diskominfo Kabupaten Pemalang. Ini informasinya luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Cukup sekian ya, kita jumpa lagi di akhir kesempatan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.